Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Taurat Samaria dan Yahudi berbeda? Mohon pencerahannya. Ya, secara umum, artinya mulai dari kitab Kejadian sampai Ulangan, itu tidak berbeda. Kalaupun ada perbedaan misalnya itu di Wikipedia, itu misalnya ada 6.000 teks Taurat yang berbeda antara Taurat Yahudi, Kristiani, dan Taurat Samaria, itu betul. Tapi perbedaan itu karena apa? Pertama, sekitar 3.000 perbedaan itu terjadi karena apa? Cara penulisan. Jadi perbedaan yang adalah ortografis, cara penulisan. Jadi misalnya akan di kalangan orang Yahudi sendiri maupun gereja kuno itu terjadi. Ya seperti kalau perbedaan itu sekarang kita bandingkan kalau kita menulis Pancasila dengan TJ untuk terjemahan naskah Indonesia zaman Bung Karno, karena belum memakai ejaan yang disempurnakan. Dan zamannya Pak Harto Pancasila ditulis dengan huruf C tanpa strip. Itu kan bukan pemalsuan, itu perbedaan cara penulisan. Nah, yang begitu jumlahnya sekitar 3.000. Jadi antara teks Masoretik dengan teks Samaritan atau teks Qumran dengan teks Samaritan tadi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Misalnya nulis Elohim itu karena ikutnya belum ada. Yang menandakan O ya Elohim itu Alef, Lam, Mem, Vav, He, Yod, Mim. Tetapi kalau sekarang kan sudah pakai nikut, memakai tanda-tanda huruf hidup. Itu terjadi antara penulisan Hasmonaim, penulisan Herodian dan penulisan Masoretik. Seperti itu. Tapi kalau yang 3.000 berikutnya itu karena apa? Karena begini, ini berkaitan dengan Genesis tadi. Orang Samaria itu kan tertolak sama orang Yahudi yang lain pasca pembuangan dari Babel. Jadi ketika Kores Agung mengeluarkan dekret untuk memulangkan orang-orang tawanan ketika dia menang perang dengan Babel, maka tawanan Babel dikembalikan ke negeri asal mereka, termasuk orang Yahudi. Dan itu bukan hanya cerita dalam Alkitab. Kalau cerita dalam Alkitab saja kan orang boleh meragukan karena Anda bukan Kristen. Itu terbukti dari penemuan silinder Kores Agung. Lalu termasuk orang-orang Yahudi diberikan kebebasan untuk pulang ke negeri mereka dan membangun bait suci mereka. Nah, karena orang Samaria tertolak karena alasannya ketika mereka dijajah Asyur, jadi kerajaan Israel kan terpecah dulu jadi dua. Yang wilayah utara ibu kota Samaria, wilayah selatan ibu kota Yerusalem. Wilayah selatan disebut kerajaan Yehuda itu bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi. Sampai kemudian mereka dibebaskan oleh Kores Agung. Kemudian yang di wilayah utara itu sampai tahun 722 sebelum Masehi. Nah, pada waktu mereka dijajah Asyur itu untuk mengurangi potensi pemberontakan, maka didatangkan suku-suku dari Babel, Kota, Sefarwaim, ada 5 suku yang kawin-mawin dengan orang Samaria itu. Maka bagi orang Yahudi ini sebuah larangan karena apa? Memasukkan bangsa lain ke dalam rumah orang Israel berarti mereka akan menerima dewa-dewa bangsa asing. Itu Abu Dazarah, penyembahan berhala. Lalu meskipun saya kira orang Samaria sendiri tetap setia pada Allah yang disembah oleh Israel, tetapi kan tidak tahu kakek moyangnya seperti apa. Ya, akhirnya mereka marah membuat bait suci tandingan. Nah, kalaupun ada perbedaan untuk menekankan aspek Gunung Gerizim tadi. Makanya ketika kita membaca kitab Taurat, terakhir kitab Devarim, kitab Ulangan itu kan ya sampai ke Yordan, yaitu di Gunung Nebo ketika Musa melihat tanah perjanjian tapi tidak bisa memasukinya. Belum masuk ke tanah perjanjian. Padahal mereka kan goalnya harus ke tanah perjanjian. Kalau cuma selesai di kitab Ulangan ya nggak nyambung dong sejarahnya. Maka sebagian dari pasal-pasal kitab Nabi Yosua itu sama orang Samaria dimasukkan ke kitab Ulangan. Itu makanya ada 3.000 yang lain tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, secara khusus tentang bait suci Yerusalem yang menolak orang Samaria, lalu mereka mengadakan bait Allah tandingan, waktu itu mereka membaca kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Nah, kalau di dalam Taurat Yahudi dan Kristen itu bunyinya jelas. Pasal 22 ayat 2. Wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, kahna et binecha et yehidcha aser ahabta et yitsak wilah leka el aretha muria. Ya, berfirmanlah Allah, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Bawalah dia ke tanah Muria, itu dibaca bawalah dia el aretha muri, ke tanah Muri, dan tanah Muri diidentikan dengan Gerizim. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan itu perbedaan akibat karena perpecahan. Jadi ya tentu orang Kristen karena dia lahir dari rahim keyahudian, tentu kita mengikuti ortodoksi Yahudi bukan Samaria. Saya kira itu, tapi semua itu didata dengan fair, tidak pernah disembunyikan. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.